Kemudian nomor ke-12, ramalan Gus Dur tentang Amin Rais. Amin Rais itu akan menjadi gelandangan politik. Ramalan ini terdengar lebih seperti sindiran dari ramalan mistis. Gus Dur mengucapkan di masa ketika Amin Rais adalah tokoh kuat dalam reformasi. Namun seiring waktu Amin kehilangan pengaruh politik signifikan. Ia keluar dari PAN atau Partai Amanat Nasional yang ia dirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ketika kita mendengar kalimat ramalan, maka pikiran kita akan tertuju kepada perdukunan atau paranormal. Nah, tentu saja kedengarannya akan berbeda oleh kita ketika seseorang mengucapkan prediksi atau firasat. Dan tentu saja firasat orang-orang beriman seperti hanya para wali, para nabi atau mukmin soleh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh paranormal atau perdukunan. Seperti halnya ramalan Gus Dur yang 12 ini memang benar-benar terjadi. Karena Allah telah memberikan petunjuk kepada Gus Dur. Yang jelas bahwa Gus Dur itu bukan termasuk dukun, bukan termasuk paranormal. Tetapi adalah orang yang telah diberikan keunggulan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tentu saja apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita takutlah terhadap firasat orang-orang yang beriman. Karena jelas seperti halnya para wali, para nabi, juga mukmin soleh, firasatnya tajam-tajam karena keimanan, keyakinan, juga ketakwaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita simak 12 ramalan Gus Dur yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. 1. Kejatuhan Soeharto. Pada tahun 1997, di tengah kejayaan Orde Baru, saat semua orang membungkuk takut kepada Pak Harto, satu suara berbeda muncul. Gus Dur berdiri tegak dan berkata lantang, "Sudah tidak perlu membahas panjang tentang Pak Harto, karena beliau akan segera jatuh." Orang mentertawakannya, tapi hanya butuh kurang dari 1 tahun. 21 Mei 1998, Soeharto resmi lengser. Gus Dur membuktikan dia bisa melihat badai, bahkan sebelum langit mulai mendung. Ramalan kedua, Gus Dur jadi Presiden RI keempat. Pada tahun 1999, Indonesia bingung mencari arah. Semua mata tertuju ke nama-nama besar Megawati dan Amin Rais. Tapi Gus Dur dengan santai berkata kepada Luhut Panjaitan, "Gak usah jadi duta besar, sebentar lagi saya akan menjadi presiden." Semua orang tertawa, tapi di sidang umum MPR Oktober 1999, dengan kekuatan poros tengah, Gus Dur dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat. Sekali lagi, Gus Dur membaca arah angin saat orang lain masih menebak-nebak. Di zaman sekarang ini banyak orang yang tertipu dan mendukung kepada orang yang pura-pura, yang kata-katanya manis dan menjanjikan. Tetapi sebaliknya banyak orang yang merendahkan kepada orang yang berkata pahit, padahal mereka jujur, dan ini adalah merupakan suatu kenyataan. Ramalan ketiga, DPR sama dengan taman kanak-kanak. Pada tahun 2000 di tengah krisis nasional, saat rakyat lapar dan negeri compang-camping, apa yang dilakukan DPR? Bertengkar, berdebat tanpa ujung. Gus Dur dengan ketenangan khasnya menampar mereka dengan satu kalimat, "DPR ini seperti taman kanak-kanak." Dan hingga hari ini kalimat itu tetap terasa benar. Nomor 4. Pelengseran Gus Dur. Pada tanggal 23 Juni 2001, langit Jakarta kelabu. Dalam sidang istimewa, Megawati, Amin Rais memimpin melengserkan Gus Dur. Tapi Gus Dur
jauh dari amarahnya hanya tersenyum dan berkata, "Yang bertanggung jawab ya Megawati dan Amin Rais." Tak ada yang dendam karena Gus Dur tahu politik adalah seni menusuk dari belakang. Ramalan kelima, Ahok jadi gubernur. Pada tahun 2007, Basuki Cahayapurnama alias Ahok kalah dalam Pilgub Bangka Belitung. Orang berkata, mana mungkin orang Tionghoa Kristen jadi pemimpin di Indonesia? Tapi Gus Dur membalikkan keraguan itu dengan tenang. Siapa bilang orang Cina tak bisa jadi gubernur? Bahkan presiden pun bisa. Tahun 2014, Ahok dilantik menjadi gubernur DKI Jakarta. Kadang Gus Dur itu bicara seperti bercanda. Tapi bercandanya bukan lidah biasa. Bercandanya adalah bahasa para wali yang membuat kita ketawa sambil perlahan membuka mata. Ramalan yang keenam, ajudan jadi Kapolri. Tahun 2000-an awal Gus Dur bercanda dengan ajudannya Brigjen Sutarman. Sampean nanti Kapolda Metro lalu Kapolri. Semua orang tertawa. Tapi tahun 2010 Sutarman benar-benar jadi Kapolda Metro Jaya. Pada tahun 2013 ia diangkat menjadi Kapolri ke-21. Canda Gus Dur adalah cermin masa depan. Ramalan yang ketujuh. Pada tahun 2006, Gus Dur pernah mengatakan kepada Joko Widodo ketika beliau masih menjabat sebagai wali kota Solo. Ia berkata, andai kata engkau jujur menjabat menjadi wali kota, maka kelak akan menjadi presiden. Ini terbukti saat Joko Widodo terpilih sebagai Presiden RI pada tahun 2014 dan kembali menjabat tahun 2009. Ramalan yang ke-8. Said Akil menjadi ketua PBNU. Dalam sebuah percakapan santai, Gus Dur berkata, sampean nanti jadi ketua PBNU, tapi setelah umur 55 tahun. Saat itu banyak orang yang menganggap itu hanya guyonan, tapi pada tahun 2010 di usia 56 tahun, Kiai Haji Said Akil Siroj resmi terpilih menjadi ketua umum PBNU. Gus Dur sekali lagi membaca masa depan. Ramalan yang ke-8, Anies Baswedan jadi pemimpin nasional. Saat Anies Baswedan masih muda, belum masuk politik, belum dikenal luas, Gus Dur berkata, Anies ini nanti menjadi pemimpin nasional. Waktu berjalan, Anies menjadi Menteri Pendidikan, lalu Gubernur DKI, dan calon presiden pemilu 2024. Gus Dur melihat potensi sebelum dunia melihatnya. Ramalan yang ke-9. Piala Dunia 1998 berhasil lawan Skotlandia. Gus Dur santai berkata, Brasil menang 2-1. Banyak yang tak percaya. Tapi saat pertandingan usai skornya persis 2-1 untuk Brasil. Di dunia sepak bola pun ketajaman Gus Dur tetap bersinar. 10. Ramalan tentang wafatnya sendiri. Akhir Desember 2009, kepada seorang profesor Gus Dur berkata, saya mau pulang ke kampung halaman. Esok harinya Gus Dur wafat di RSCM Jakarta. Ucapan itu bukan sekedar metafora, itu adalah tanda perpisahan. 11. Ramalan Gus Dur tentang Prabowo Subianto. Isi ramalan, Prabowo itu memang ditakdirkan jadi presiden, tapi nanti di usia tua. Ramalan ini muncul jauh sebelum Prabowo akhirnya memenangkan Pilpres 2024. Gus Dur seolah melihat bahwa Prabowo memang memiliki takdir menjadi presiden, tapi bukan di waktu dekat setelah reformasi, melainkan di usia senja saat Pilpres 2024. Kemudian nomor ke-12, ramalan Gus Dur tentang Amin Rais. Amin Rais itu akan menjadi gelandangan politik. Ramalan ini terdengar lebih seperti sindiran dari ramalan mistis. Gus Dur mengucapkan di masa ketika Amin Rais adalah tokoh kuat dalam reformasi.
Namun seiring waktu Amin kehilangan pengaruh politik signifikan. Ia keluar dari PAN atau Partai Amanat Nasional yang ia dirikan. Ia mendirikan Partai Umat yang belum berhasil memperoleh pengaruh besar dalam pemilu. Secara politik, ia tidak lagi memiliki panggung utama seperti dulu. Penafsiran publik, sebagian menilai ramalan ini benar-benar terbukti. Karena secara harfiah dan simbolis Amin Rais menjadi gelandang politik, berpindah-pindah tanpa kekuatan nyata. Sebagian lain juga melihatnya sebagai kritikan tajam dari Gus Dur terhadap gaya politik Amin Rais yang kerap berubah arah dan penuh manuver. Kita ketahui bahwa dari ramalan Gus Dur mencerminkan humor, sindiran, dan ketajaman intuisi politik. Entah ini betul-betul ramalan spiritual atau hanya hasil dari kepekaan membaca situasi. Kenyataannya, kedua pernyataan ini bukan relevansi dengan perkembangan politik tokoh-tokoh yang disebutkan. Nah, menurut kamu, ini pertanda kebijaksanaan seorang tokoh sufi atau cara halus Gus Dur untuk menasihati lewat kata-kata yang penuh makna? Saya tunggu jawabannya lewat komentar. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya Abu Zamzam, berundur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.